Doa selesai. Hari ini kan panas sekali nih. Panas sekali. Pasti kalian agak sedikit hilang fokus kan? Kalau misalnya saya menjelaskan materi saya nanti. Jadi sebelum kita masuk ke materi saya, kita akan melakukan ice training. Oke? Ini ada berapa orang? Semuanya? Bertiga. Tolong bagi satu meja itu berarti tiga orang. Tolong didengarkan ya Mas. Di sini untuk melatih kecepatan dan juga kefokusan kalian. Di sini kan di depan kalian sudah ada snack nih. Lalu masih dari antara kalian bertiga ini masih mau kan snacknya? Oke. Dengan itu masih harus rulesnya dulu, ada rulesnya dulu ya. Jadi kalau saya bilang sikut, kalian megang sikut kalian. Oke. Kalau saya bilang sakit, kalian pegang perut kalian. Oke. Kalau saya bilang sikat, artinya apa? Oke. Kita mulai ya. Demam ringan, lemah, dan lesu, serta nyeri pada dada. Penyebabnya ini yaitu infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bisa menyerang paru-paru dan juga tulang kalian. Dan penanganannya dengan obat anti tuberkulosis yang diresepkan oleh dokter.
dan juga istirahat yang cukup dan mengkonsumsi nutrisi yang baik. Selanjutnya yaitu ada varingitis. Varingitis ini merupakan penyakit peradangan yang dimana gejalanya seperti sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, demam, dan amandel merah dan bengkak, dan terkadang juga terdapat bercak-bercak putih di sekitaran amandel. Penyebabnya yaitu karena infeksi virus dan juga bakteri, misalnya bakteri Streptococcus atau jamur, dan penanganannya dengan antibiotik, istirahat yang cukup, dan minum banyak cairan untuk mencegah dehidrasi dan menyebabkan tenggorokan. Selanjutnya yaitu ada bronkitis. Bronkitis adalah penyakit karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Gejalanya yaitu batuk berdahak, di mana dahaknya itu berwarna bening, kuning, atau hijau, dan juga mengalami sesak nafas sampai nafasnya berbunyi atau buket biasanya ya. Selanjutnya penyebabnya ini awalnya ada dua, ada akut, ada kronis. Kalau akut penyebabnya diinfeksi virus, bakteri, atau iritasi saluran pernapasan. Sedangkan kronis yaitu terjadi paparan jangka panjang terhadap iritasi udara atau seperti asap rokok, polusi udara, dan juga debu. Selanjutnya penanganannya, kalau akut dia bisa dengan istirahat yang cukup, minum banyak cairan, dan juga mengonsumsi obat pereda gejala yang diresepkan oleh dokter. Sedangkan kronis dia bisa berhenti merokok dan hindari iritan polusi udara, dan juga mengonsumsi obat bronchodilator atau pelega saluran pernapasan. Selanjutnya ada pneumonia, di mana pneumonia ini adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan atau eritrosit yang berlebihan. Gejala yang terjadi pada penyakit ini biasanya batuk berdahak, demam tinggi, menggigil, dan nyeri dada saat bernafas atau batuk. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri, virus, atau jamur yang ada pada paru-paru. Penanganannya dengan obat pereda gejala, bisa juga dengan fisioterapi, dan juga mengonsumsi antibiotik. Selanjutnya yaitu ada laringitis. Kalau tadi yang sebelumnya ada faringitis, sekarang ini ada laringitis. Laringitis ini atau peradangan pada laring, di mana gejala penderita laringitis ini yaitu suara serak atau hilang sama sekali, sakit tenggorokan, batuk kering, demam ringan, dan terasa gatal atau kering di tenggorokan. Penyebabnya itu karena infeksi virus dan juga penggunaan suara berlebihan. Jadi jika kalian berteriak terlalu berlebihan, bernyanyi terlalu keras, mungkin saja kalian akan terjangkit penyakit laringitis ini. Selain itu juga bisa terjadi akibat iritasi asam rokok, alergi, atau reflux asam lambung. Penanganannya dengan istirahat suara, minum banyak cairan, memberikan obat batuk, dan juga antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Yang terakhir yaitu ada sinusitis. Sinusitis ini adalah kelainan karena radang pada sinus. Gejalanya yaitu seperti hidung tersumbat atau berair, yang dimana teksturnya kental, berwarna kuning atau hijau, dan terdapat nyeri atau tekanan di wajah, terutama di bagian hidung, mata, dan juga dahi, dan juga mengalami sakit kepala yang sedikit berlebihan. Penyebab dari sinusitis ini sendiri yaitu infeksi virus, bakteri, atau jamur pada sinus, atau rongga di sekitar hidung, dan juga alergi. Penanganannya bisa dengan irigasi hidung, dengan larutan air garam. Jadi kalian bisa membersihkan hidung kalian dengan larutan air garam, ataupun dengan mengonsumsi antibiotik, dan jika sudah terlalu parah, bisa dilakukan operasi pada sinusitis. Sekian materi dari Ibu. Gimana kalian
KPD-nya per kelompok, bikin 4 kelompok. Jadi di sini ada studi kasus yang kalian bisa diskusikan sama teman-teman kalian. Nanti akan kita bahas di minggu selanjutnya, oke? Oke, waktunya 5 menit ya. Oke, di sini Ibu sudah buat media ajar yang namanya itu ada papan jodoh. Jadi di sini Ibu sudah menempelkan gambar-gambar penyakit dan juga nama-nama penyakitnya. Tugas kalian di sini, ini kan ada penjelasannya. Nanti akan Ibu acak 7 orang tercepat. Ini kan ini 7 orang tercepat. Angkat tangan, nanti mengambil ini satu, bacakan ke teman-temannya. Soal itu jodohkan yang mana sih penjelasan ini jodohnya di faringitis, pneumonia, atau tuberkulosis. Oke, paham ya? Oke. Kayak untuk yang udah dapet snack tadi, ini gimana sih diambil semuanya? Betul. Yang udah dapet snack tadi, jangan enak ya. Oke, 7 orang yang cepat, tolong angkat tangannya. Atika, Febri, Adel, Siva, Kak Sofa, sama Piki. Maju ke depan. Oh, satu lagi. Renanda. Bang, boleh di-syuting di sini? Oke. Ambil aja rumah. Oke, bentar. Sama. Dari sini dulu. Iya, bacain. Oke, jadi di sini gejala sakit tenggorokan dari saat menelan, demam dan amadil merah dan bengkak atau kadang-kadang bercak putih. Penyebabnya itu ada infeksi virus paling sering, bakteri, contohnya itu ada streptococcus dan jamur. Nah, penanganannya itu menggunakan antibiotik, istirahat cukup, minum banyak cairan, segera hidrasi dan menembakkan tenggorokan. Nah, itu penyakit mana Vicky? Coba dijodohkan penyakitnya. Oke, bener ya. Ini. Oke, selanjutnya Siva. Jadi di sini ada gejala sesak napas cepat dan batuk dan dada terasa
selanjutnya. Dan ini kan bulan puasa, kalian pasti banyak minum es-esan, makan gorengan. Jadi karena kalian sudah tahu penyakit pada gangguan pernafasan, pada gangguan tenggorokan juga, semoga kalian bisa menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Jangan sampai makan manis, gorengan, apalagi es-esan. Jadi tadi kita memulai dengan doa dan kita menutupnya juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ibu ada salah kata atau pemaparan materi. Ibu Tutu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.